found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Oh, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, but darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but you're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. Dark, with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have made an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight.
terjadi di tahun ini. Setiap tahunnya tercatat fenomena pergerakan tanah di Sukabumi. Malam hari ini saya Debus lihat di ruang publik IJTI akan membahas mengenai pergerakan tanah yang mengancam di Sukabumi dengan seorang narasumber yang berkompeten untuk membahas tuntas pergerakan tanah yang mengancam Sukabumi. Namun sebelumnya, kita akan melihat terlebih dahulu tayangan yang sudah dihimpun oleh tim Ruang Publik IJTI untuk Anda. Selamat menyaksikan. Ratusan rumah warga di Sukabumi, Jawa Barat rusak parah akibat tanah bergeser. Sedikitnya 19 rumah rusak akibat pergerakan tanah di Kampung Ciherang, Desa Sukabumi. Pergerakan tanah yang terjadi di Kampung Ciherang, Desa Cijangkar, Kecamatan Ngalimun, Kabupaten Sukabumi. Jalan provinsi yang menghubungkan kota Sukabumi dengan 5 kecamatan lumpuh total akibat pergeseran tanah. 6 jiwa sudah mengungsi ke rumah kerabatnya akibat bencana pergerakan tanah yang terjadi di Desa Bantar Kalong, Kabupaten Sukabumi hingga Kamis pagi. Pasca terjadinya pergerakan tanah yang terjadi di dua kampung. Masalah terjadi saat mereka sedang tidur. BPBD Kabupaten Sukabumi belum menetapkan status tanggap darurat bencana. Kabupaten Sukabumi makin meluas. Sesuai dengan janji saya tadi, malam ini Ruang Publik IJTI akan membahas terkait fenomena pergerakan tanah yang mengancam Sukabumi. Kali ini saya kedatangan narasumber yang berkompeten, yaitu PLT Kepala Bidang Kedaruratan dan juga Logistik BPBD Kabupaten Sukabumi. Ada Bapak Eka Widiaman. Bapak, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, tetap semangat. Tetap semangat pastinya ya. Kali ini Bapak lagi sibuk apa, Pak, sekarang? Dalam 2 hari terakhir ini santai-santai nih. Santai-santai. Ya, dalam seminggu yang lalu kita disibukkan dengan derasnya arus pengungsi karena pergeseran tanah Iya. yang berada di Kampung Balai Kambang, Kedusunan Suradita, Desa Ciengang, Kecamatan Geger Bitung. Iya, kalau ngomongin soal pergerakan tanah nih Pak, sebelum nanti saya mungkin akan membahas lebih lanjut yang di Ciengang ya Pak ya. Kalau menurut catatan BPBD di 10 tahun terakhir Pak, ada berapa kejadian bencana? Ya. BPBD ini dibentuk 2010. Jadi dulu tidak ada BPBD di seluruh itu. Jadi penanganan bencana diserahkan ke Dinas Sosial. Oke. Data yang ada di kami itu pergeseran tanah atau pergerakan tanah ini yang tercatat di dalam data kami di BPBD sejak tahun 2006 itu Suradita atau Ciengang ini sudah termasuk data potensi pergerakan tanah. Oh, jadi sebelum-sebelumnya juga sudah tercatat. Ya. Hanya memang pergerakan tanah yang ada di Kabupaten Sukabumi baru jadi ngetren gitu ya, menjadi bencana itu setelah 3-4 tahun yang terakhir ini. Sejak tahun 2017 sampai 2021 ini pergerakan tanah semakin masif dan menimbulkan kerugian terutama material ya. Korban rumah rusak berat terjadi di beberapa kecamatan ya, walaupun skalanya kecil ataupun skalanya sangat besar. Kalau untuk tadi kan menimbulkan korban material ya Pak, itu yang terbesar di Sukabumi dicatat di kecamatan mana Pak?
tercatat awal 2019, yaitu di Kampung Cibuntu ya, Desa Kertaangsana, Kecamatan Nyalindung, yang mengakibatkan 129 rumah rusak berat dan tidak layak untuk dihuni. Itu yang paling terakhir, yang pergerakan tanah yang sangat besar dan terjadi pada 1 bulan itu terjadi pergerakan tanah yang merusak beberapa rumah. Tapi sejauh ini di Sukabumi sendiri Pak, udah berapa kecamatan berarti yang terkena pergerakan tanah? Karena tadi kan ada di Nyalindung ya, di mana aja Pak? Ya, pergerakan tanah yang pertama setangan itu di Bantar Gadung ya. Bantar Gadung itu ada beberapa rumah yang memang tidak terlalu banyak ya, hanya 5-10 rumah, dan itu sudah pindah secara mandiri. Dilanjut juga 2017 di Bantar Kalong, Desa Bantar Kalong, Kecamatan Warung Kiara. 2017 itu kita bangun hunian sementara sebanyak, kalau tidak salah, 59 unit. Ya, 59 unit Huntara. Sampai saat ini penduduknya masih menghuni di Huntara. Sampai dari 2017 akhir ya, 2017 akhir sampai sekarang penduduknya masih menghuni hunian sementara. Karena status tanah untuk Huntap ini belum ada. Dan dari kejadian yang memang terjadi di beberapa kecamatan di Sukabumi, itu untuk dari BPBD sendiri membagi ke ada beberapa zona nggak sih Pak? Yang memang dibagi, mungkin kalau ini zona, ada zona merah, kalau kayak Kopi sendiri kan ada zona merah, zona kayak gitu ya Pak ya? Kalau untuk pergerakan tanah ini gimana? Sukabumi ini tidak ada yang aman untuk dari bencana dan pergerakan tanah. Ya, dari 47 kecamatan itu semua kecamatan beresiko untuk pergerakan tanah mulai kelas menengah sampai tinggi. Ya. Satu kecamatan yang tinggi yaitu Cidolog, tetapi sampai saat ini kita tahu pergerakan tanah itu ada 2 macam ya. Ada longsor, ada pergeseran tanah. Jadi memang Cidolog ini tidak terjadi pergerakan tanah, tetapi longsor sering ya. Karena memang daerah Sagaranten, daerah Cidolog, Curuggemar, Nyalindung itu tanahnya tidak kuat untuk menahan air ya, air. Ya, karena katanya ya hasil kajian dari para ahli bahwa daerah sini lebih banyak kars ya tanahnya. Ya, kars atau tanah bercampur pasir ya, pasir. Sehingga daya tampung tanah atau mengikat air itu kurang ya. Berarti memang untuk di itu ada penyebab yang lain nggak Pak? Karena memang seperti yang Bapak tadi bilang, Kabupaten Sukabumi beresiko, dari 47 kecamatan itu beresiko nih, karena tadi tanah yang tercampur dengan pasir. Selain itu ada penyebab yang lain ya Pak? Ya. Salah satu penyebab terjadinya pergeseran tanah ya, atau longsor ataupun pergerakan tanah itu diakibatkan oleh satu curah hujan yang sangat tinggi. Ya. Biasanya pada bulan-bulan Desember dan Januari itu biasanya curah hujan sangat tinggi dan mengakibatkan longsor di berbagai titik, bahkan bisa mengakibatkan terputusnya akses jalan ya. Pada bulan Desember terakhir juga kita mengalami kerusakan ya. 3 hari 3 malam Desa Cikarang, Kecamatan Cidolog tertutup aksesnya ya. Jaringan listrik putus, motor juga bisa lewat. Dalam 3 hari ini baru bisa dibuka karena ada 8 titik longsoran yang hanya bisa dilakukan dengan penggunaan alat berat. Itu di akhir tahun 2020 kemarin. Kalau untuk di 2021 ini Pak, yang memang terjadi di kecamatan mana aja? Ya, bahwa SK Gubernur Gubernur sudah menetapkan per 31 Oktober sampai 31 Mei itu siaga darurat, siaga hidrometeorologi. Ya. Nah, kaitan dengan itu BPBD selalu mengikuti arahan dari Gubernur dan menentukan apa yang harus kita lakukan.
Di tahun 2021 ini kita sudah disambut dengan pergerakan tanah. Di awal 2021 ini disambut dengan pergerakan tanah. Yang pertama di Suradita, yang sekarang juga Ciherang ya, Desa Cijangkar, Kecamatan Nyalindung, mengalami pergerakan tanah. Tetapi kita belum bisa menetapkan status karena kajian BMKG belum keluar. Tapi kalau untuk di Sukabumi sendiri, pergerakan tanah itu sudah ada yang masuk ke tanggap darurat bencana, Pak? Sering ya. Tanggap darurat bencana ini supaya pemirsa tahu bahwa penanganan darurat itu ada 3 kategori ya. Siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat. Itu kenapa kita lakukan tahap itu ya. Sesuai dengan Undang-Undang 24 2007 bahwa siaga darurat bisa dilakukan pada saat-saat memang masyarakat punya risiko. Ya, punya risiko seperti contohnya mungkin kemarin yang kita tahu terakhir adalah adanya erupsi Gunung Merapi. Ya, erupsi Gunung Merapi. Itu pemerintah daerah melakukan siaga darurat ya, erupsi Gunung Merapi. Walaupun pada dasarnya tidak terjadi. Cuman tetap harus bersiaga hanya ya, erupsi saja, tidak meletus. Ya kan gitu ya. Dulu juga 2018 kita pernah melakukan siaga darurat erupsi Gunung Salak. Ya hasil kajian itu. Tapi karena sehingga pernah 2 hari terakhir ini 2018 itu Oktober 2018 penerbangan dihentikan ya di Jakarta karena ada erupsi Gunung Salak. Tetapi kita tetap hanya siaga saja ya. Nah, di tanggap darurat biasanya sudah terjadi kerusakan atau kerugian terutama harta benda. Bahkan bisa mengakibatkan kerugian daripada nyawa ya. Betul. Nah, biasanya akan tanggap darurat. Di transisi darurat kita lebih cenderung ke pemulihannya ya. Pasca banjir bandang ya, kemarin Curug juga di tanggap darurat itu lebih prioritas ke pemenuhan kebutuhan dasar. Di transisi darurat kita pemenuhan infrastruktur dan kebutuhan sarana lain ya. Itu aja yang membedakan. Dan SK Bupati itu hanya bisa 14 hari 14 hari ya. Bisa diperpanjang dalam 2 kali 14 hari. Itu di tanggap darurat. Tanggap darurat. Kalau siaga tergantung. Biasanya Bupati juga sama. Baik siaga maupun tanggap biasanya tidak lebih dari 14 hari dan bisa diperpanjang. Kalau di transisi itu tidak hanya 3 kali 30 hari, hanya 90 hari untuk transisi darurat. Kalau misalnya langsung ada di tanggap darurat bencana itu seperti apa Pak untuk ibaratnya yang menjadi kita bisa nih melakukan tanggap darurat bencana asalkan saya sudah memenuhi beberapa yang syarat kayak gitu. Tanggap darurat itu bisa dilakukan ketika sudah ada kerugian. Ya, tidak ada korban baik harta benda maupun nyawa. Itu tanggap darurat. Itu biasanya dilakukan tergantung daripada hasil kesepakatan ya antara stakeholder baik BPBD, pemerintah daerah atau instansi lain ditentukan. Katakanlah begini, banjir bandang terakhir di Curug ya, betul. Kita langsung melakukan tanggap darurat. Itu 7 hari. 7 hari, tidak lebih dari 7 hari kita melakukan. Karena apa? Prioritas kita adalah obsar, mencari korban ya. Dan alhamdulillah hari keempat baru selesai itu 3 orang itu 3 korban itu. Dan hari ketujuhnya kita mengelola pengungsi, mendata pengungsi, menghimpun logistik, memenuhi kebutuhan dasar. Nah setelah itu dilanjut dengan transisi darurat, artinya kita perbaikan jembatan, sarana umum, rumah dalam 3 bulan ini terus kita lakukan itu. Dari 2020 saja Pak, dari mulai musim penghujan hingga saat ini Sukabumi ini banyak kejadian ya Pak ya, longsor, banjir, hingga sekarang pergerakan tanah. Apakah berarti setiap tahun BPBD selalu siaga untuk mungkin menghadapi hujan seperti ini? Ya, BPBD ini apalagi dengan 2020 dengan suasana COVID. Betul.
Kalau yang lain WFH, kalau yang lain ada libur, kita nggak punya libur. BPBD justru malah Ya. harus kerja. Bencana itu nggak melihat tanggal merah atau tanggal hitam ya. Betul, dan kita nggak tahu kapan bencana akan datang ya Pak ya. Tapi yang jelas kita akan responsif, siap melayani masyarakat ya. Cuman permasalahannya bencana ini tidak mengenal COVID ya. 2020 kita sudah disambut dengan gempa bumi ya yang di Sumur Bandung, sehingga mengakibatkan rusaknya 2 kecamatan, Kalapanunggal dan Kabandungan. Iya. Pulang dari Kalapanunggal selesai pembagian rehabilitasi, lanjut dengan COVID. Kita juga di COVID juga sebagai peran aktif garda terdepan. Garda terdepan ya, juga. untuk penanganan COVID. Kan itu. Jadi itu. Tambah lagi dengan bencana-bencana lain ya, termasuk longsor di beberapa titik, walaupun memang tidak ini, tetapi banyak jalan yang putus ya, banyak jembatan yang rusak akibat bencana, dan kita selalu berperan aktif dalam penanganan sampai ke awal 2021 sekarang kita disambut dengan pergerakan tanah yang Pergerakan tanah. Untuk pergerakan tanah sekarang Pak, apa saja yang sudah dilakukan BPBD? Ya, pergerakan tanah yang di Suradita ini tidak ada rumah yang rusak sebenarnya, tetapi adanya kepanikan warga. Ya, yang menarik yang Suradita ya, Desa Cengang, Kecamatan Geger Bitung ini, sejak 2006 Suradita ini sudah dipantau oleh PBMKG tentang pergerakan tanah ini. Dan datanya ada di kita. Di 2013 terjadi pergerakan tanah, 2014, 2018, 2019 dan 2021 sekarang. Dari Itu. 2016 Iya, setiap tahunnya. Iya. Dan kalau kita ukur sudah 3 meter turunnya tanah ini dari permukaan. Tapi memang pergerakannya tidak ini ya, 1 cm, 2 cm. Tapi kalau di 2006 sampai sekarang sudah 3 meter gitu ya. Dan baru tahun ini ada kerusakan pergerakan tanah Suradita yang mengalami kerusakan rumah, walaupun skalanya ringan dan sedang. Iya, sudah berapa rumah? Ada 13 rumah ya. Iya. Terutama di RT-an Balai Kambang yang memang rada agak zona merahnya 2 RT, RT 17 dan RT 18, kurang lebih 48 kepala keluarga. Iya. Terkait relokasi Pak, saya akan tanya di segmen selanjutnya Pak ya. Ya. Dan untuk sahabat IJTI, jalan panjang dan juga betapa beratnya BPBD Kabupaten Sukabumi ini dalam melakukan mulai dari pendataan, kemudian juga penanganan hingga mungkin memberikan solusi terhadap para korban pergerakan tanah di Sukabumi. Nah, untuk sahabat IJTI sendiri jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi, akan membahas lagi terkait fenomena pergerakan tanah yang memang mengancam Sukabumi. Untuk sahabat IJTI, tetap di ruang publik IJTI setelah tayangan berikut ini. Yang diinginkan ya ada sumbangan dari pemerintah ditempatin yang tempat yang kuat lah istilahnya. Oh gitu, mau direlokasi kan? Ya mau direlokasi. Pengennya gitu. Parah, sekarang udah nggak dipakai lagi gitu. Dikarenakan kata Bapak Camat nggak boleh dipakai lagi, takut kan nanti kalau ada apa itunya gitu, takut sama anak usulan. Ya, ada longsor. Ada longsor. Ya. Terus jamaah ngungsi nggak? Ngungsi. Ngungsi kemana? Cibabar. Hujan 3 hari berturut-turut dari tuh mulai lagi dari nggak tuh hari apa, pokoknya 3 hari hujan nggak itu henti-henti, baru terjadi begini pada retak. Itu kan kalau di Kepu itu ya mendekat kena aman gitu. Ya. Ya. Kalau kondisi rumah Bapak saat ini gimana? Kondisi hampir semua hampir parah lah, hancur. Stabil ya. Terus banyak jalan sendiri di bawahnya. Di gerayapan seperti ini itu pada umumnya terjadi areanya luas, kerusakan yang cukup signifikan. Kalau di sini ini sebenarnya apa namanya
rumah saya udah rusak. Terus apa sih yang ibu harapkan nih, apa yang doa ibu tuh seperti apa sih ibu? Udah berkali-kali doa setiap malam berdoa, tapi belum dijawab kan. Apa yang ibu inginkan dari doa ibu? Ingatnya ingin cepat-cepat ditempatin sama bapak-bapak, dikasih rumah. Kasih rumah bu. Iya. Secepatnya bu. Iya bu. Udah berapa lama bu? Ya, sahabat IJTI, masih bersama saya Demus Lihat, dan kita masih di ruang publik IJTI terkait fenomena pergerakan tanah yang mengancam Sukabumi. Sebelum saya lanjut ngobrol lagi, ini bareng Bapak Eka, saya ingin sapa dulu nih untuk teman-teman yang mungkin sudah bergabung ya di media sosial Facebooknya. Ini ada, terima kasih banyak untuk Siti Nadia Oktora Mariam sudah bergabung untuk menonton. Untuk Puja Asih juga, ini sepertinya Pak di Facebook yang lihat juga banyak teman-teman dari BPBD. Ada ini juga Peraja Sobandi, kemudian Ramli Alif Hapiansyah, ada Helvi Apriliandi, juga Derry Cikal ya. Terima kasih banyak. Terus Puja Asih katanya kalau ke Posar jajan lagi. Kemudian ada dari Radina Randy, terima kasih banyak. Untuk sahabat IJTI juga yang mungkin ingin memberikan pertanyaan, boleh langsung saja di Facebooknya di IJTI, nanti akan saya bacakan di segmen yang selanjutnya ya. Nah, kita lanjut lagi Pak terkait pembahasan yang tadi. Ini terkait yang sudah dilakukan oleh BPBD di pergerakan tanah yang saat ini sedang terjadi. Relokasi Pak, terkait relokasi bagaimana? Ya. Yang menjadi masalah sampai saat ini adalah relokasi. Betul. Jadi sampai saat ini seperti Bantar Gadung, Warung Kiara, Kerta Angsana Nyalindung itu perlu lahan ya, kepastian lahan dari pemerintah daerah untuk relokasi. Betul. Nah, syarat relokasi ini adalah bila mana ada lahan harus dikaji dulu oleh PPMKG. Apakah lahan tersebut layak untuk dihuni atau tidak? Jangan sampai malah tidak layak terjadi lagi ya Pak ya? Ya. Contoh sekarang yang terakhir adalah kajian BMKG di Kerta Angsana Nyalindung. Kita tawarkan 3 opsi lahan untuk PPMKG. Lahan yang kita pergunakan adalah lahan ex PT Perkebunan. Ya. Setelah dikaji oleh PPMKG, itu bisa dilakukan hunian baru atau relokasi, tetapi tidak lebih dari 50 rumah lahan tersebut. Iya. Padahal kita membutuhkan kurang lebih 109 rumah untuk dibangun di sana. Jumlah pengungsian saat ini yang di Cengang itu? Cengang itu ada 42 kepala keluarga. 42 dari 2 keluarga. KRT-an. 2 KRT. Ya, di Suradita ada 48 di 4 KRT-an. Ya. Dan itu setiap malam mereka itu mengungsi ke sekolah yang kita siapkan. Iya. Nah, hanya yang dari Ciherang atau Cijangkar ini belum kita lakukan status apakah siaganya atau status tanggap darurat, karena memang kita menunggu hasil kajian dari PPMKG itu sendiri. Ya, sejauh mana hasil kajian tersebut kita tunggu. Ya, apakah luas area pergerakan tanah ini sejauh mana? Ya. Kita bukan hanya mengurus pengungsi saja. Betul. Ya. Ketika ada arus pengungsi, ya kita siapkan tenda. Kita bantu logistiknya, ya. Mereka mandiri. Tapi ketika kajian dari PPMKG sudah ada, nanti jelas berapa sih rumah yang memang harus kita amankan ya dari lokasi pergerakan tanah. Jangan sampai Kampung Ciherang ini lebih dari 100 kepala keluarga di sana atau 100 rumah. Apakah harus semua kita ungsikan? Kan kita tidak mungkin. Iya.
Kalau untuk persyaratan sendiri Pak, kalau misalnya nih layak nih maksudnya untuk diungsikan, sementara kan tadi untuk jumlah pengungsinya tuh banyak Pak, tapi yang direlokasi tuh hanya 50. Ya, gini, pergerakan tanah ini jadi ngetren, ya, jadi viral, terutama di daerah selatan Sukabumi, ya, ya, seperti Nyalindung, ya, Gerbitung, Curugema, termasuk Pidolo, jadi ngetren itu, jadi ngetren, karena ada ketakutan dari warga. Contoh kemarin, pada tanggal 15 Januari, arus pengungsi di Suradita itu mencapai 61 kepala keluarga, 140 jiwa masuk ke sekolah. Setelah kita asesmen, ya, ternyata ada beberapa rumah yang memang masih dianggap aman untuk kita huni. Tetapi karena kepanikan itulah, takut, iya, betul. Ketika ada arus bondong pengungsi, jadi ikut-ikutan juga sebab takut, ada kekhawatiran. Seperti itu. Tapi setelah kita asesmen, hanya 17 dan 18 RT yang memang sangat rawan untuk ditinggali lagi, ya. Walaupun keadaan rumahnya masih untuk layak huni, walaupun hanya retak-retak ringan saja. Tetapi kan kita harus memberikan pemberitahuan kepada warga bahwa kita kan yang namanya pergerakan tanah sudah tahu. Jadi pada saat Bupati menandatangani siaga darurat pergerakan tanah itu hanya 48 kepala keluarga, 127 jiwa. Dasarnya itu yang rawan. Tidak mungkin kita mengelola pengungsi yang memang menurut BMKG ada 239 kepala keluarga, kurang lebih 700. Mau dikemanakan? Betul. Ya. Jangan sampai malah menumpuk di pengungsian, ya Pak, ya. Dan kita prioritaskan yang 48 dan 127 itu di pengungsian. Dan kita mitigasi kesiapsiagaan dalam 1 minggu sejauh mana pergerakan itu. Nah, dilakukan mitigasi, kita dibuatkan papan peringatan, menutup yang retak-retak, ya, ditutup, sehingga ketika sudah ditutup, kalau selama 1 minggu ini tidak mau membuka lagi, berarti pergerakan sudah berhenti, berhenti. Walaupun mungkin nanti curah hujan yang tinggi lagi bisa seperti itu. Ya, kita tidak tahu. Hanya yang jelas kita menentukan hanya 1 minggu saja, kan itu ya, 1 minggu saja. Dan itu bisa ditindak lanjuti dengan tanggap darurat ketika ada kerusakan. Beda dengan Ciherang. Ciherang sudah ada kerusakan, hampir 7 rumah rusak berat dan mengungsi. Tapi kan kita menunggu hasil kajian PPMKG. Apakah status ini siaga lagi? Apakah status ini tanggap darurat? Ya, hasil kajian PPMKG seperti apa? Karena apa? Berbicara kawasan. Berapa rumah sih sebenarnya yang harus kita ungsikan? Betul. Ya, seluas apa sih pergerakan itu? Itu hanya orang ahli dan PPMKG yang bisa menentukan kaji ilmiah tersebut. Betul. Ya. Jadi kita tinggal menunggu hasil dari BMKG. Ya. Kalau tadi mungkin terkait pengungsian nih Pak, sekarang saya ingin bertanya tentang relokasi Pak. Betul. Jalan panjang seperti apa sih yang dilalui oleh BPBD untuk sampai ke tahap relokasi ini? Betul. Sebenarnya di relokasi ini tidak boleh, sementara ini tidak boleh lebih dari 2 tahun. Relokasi itu sendiri. Ya. Ketika warga diungsikan ke tempat pengungsian dan bentuk hunian sementara, hunian sementara itu sebenarnya tidak boleh lebih dari 2 tahun dan harus ditempatkan di hunian yang baru atau huntap. Ya. Permasalahannya bukan masalah biaya. Ya. Pusat sudah menawarkan untuk pembiayaan relokasi, tetapi masalah tempat. Ya, aturan sekarang sangat ribet ketika kita tahu bahwa di Kabupaten Sukabumi ini banyak lahan-lahan perkebunan dan perhutani yang memang lahan, tetapi kan proses proses untuk meminta lahan atau menyerahkan lahan untuk kepentingan warga dan itu butuh waktu hampir 1 sampai 2 tahun. Itu pun kalau diurus. Sampai saat ini kita sudah melangkah mengajukan ke Perhutani, ke PT Perkebunan setempat untuk meminta lahan, dan alhamdulillah sudah ada jawaban. Kalau tidak salah PT Pasir Salam PT Pasir Salam mengizinkan lahannya kurang lebih 9 hektar untuk dijadikan hunian tetap.
dan itu kita proses. Dan kita juga sambil berjalan mengajukan ke pusat untuk hunian tetapnya, anggaran hunian tetap. Mudah-mudahan doa pemirsa ini ya didoakan, mudah-mudahan warga kita di Sukabumi ini mendapat hunian yang baru. Amin. Itu mungkin penanganan dari peran dari BPBD juga ya Pak ya. Nah, kalau untuk terkait bantuan nih Pak, bantuan seperti apa sih yang diberikan BPBD Kabupaten Sukabumi terhadap korban yang memang rumahnya ini rusak akibat pergerakan tanah? Ya. Sebenarnya BPBD pada dasarnya adalah penanganan darurat. Ya, saya sebagai PLT Kepala Bidang Kedaulatan dan Logistik. Jadi tugas BPBD ada penanganan darurat. Jangan sampai kebutuhan dasar dan kebutuhan sandang pangannya terpenuhi. Hanya sifatnya darurat, bukan penetap. Penanganan katakanlah huntap bisa dilakukan oleh Perkim atau dinas nasional ataupun dari BPBD, tergantung di sumber anggarannya. Kalau sumbernya di BNPB itu ada hunian tetap, bisa berarti leading sektornya Perkim dengan BPBD. Karena apa yang mengetahui tipe rumah ya, untuk mengetahui bentuk rumah ya, itu adalah orang ahli yang Perkim, sehingga kajian teknisnya nanti ada di Perkim. Gitu. Tapi kalau misalnya untuk terkait ini, mungkin apa sih yang dibutuhkan oleh BPBD sendiri Pak dalam penanganan kebencanaan? Ya, bencana di Kabupaten Sukabumi ini Jawa Barat terbanyak. Ya. Tahun 2020 pun juga banyak apa ya? 2020 ini korban dampak bencana ya, nyawa aja lebih dari 26 dalam tahun 2020 dari berbagai bencana. Dari berbagai bencana. Ada yang tertimbun longsor, ada yang tenggelam, ya. Ada yang tertimpa reruntuhan karena gempa. Luka-luka kita nggak bisa dihitung ya, sulit ya, luka-luka. Nah, kerugian nyawa ini ya nggak bisa dinilai ya. Kerugian harta bisa kita ganti walaupun aja bentuknya. Peranan pemerintah dalam penanganan kebencanaan selalu hadir ya, selalu hadir. Tidak ada kebencanaan yang tidak kita lewati walaupun skalanya kecil. Dan pemerintah memberikan bantuan stimulan, serta kita juga bekerja sama karena sesuai dengan amanat Undang-Undang 24 2007 bahwa penanganan bencana itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, peran swasta dan masyarakat. Dan kita maksimalkan peran swasta dan masyarakat. Satu contoh terakhir, kita banjir bandang di Cicurug. Banjir bandang di Cicurug itu 14 jembatan rusak parah, rusak berat, 15.000 meter pipanisasi rusak berat. Ditambah 69 rumah rusak berat, 28 rusak sedang, dan 205 rusak ringan. Semua alhamdulillah tertangani serta peran swasta dan masyarakat. Pemerintah hanya memberikan stimulan. Katakan lagi, satu rumah saja hanya dikasih berapa untuk kayu aja hanya 10 batang. Ya. Tapi peran masyarakat, relawan, swasta ya, perusahaan-perusahaan swasta peduli, dan alhamdulillah sekarang udah selesai. Jembatan tidak ada yang dibangun oleh pemerintah, jembatan kami semua oleh komunitas dan donatur. 15.000 meter pipanisasi semua bukan peran pemerintah, tapi peran swasta dan masyarakat. Pemerintah hanya mensupport kebutuhan. Katakanlah misalnya kurang pipanya 10 meter, kita kasih. Nah, seperti itu ya. Seperti itu. Jadi Pak nggak ada penyambungnya, kita kasih. Ya, hanya stimulan, ya hanya raginya pemerintah. Tapi alhamdulillah berkat pemerintah, peran aktif dengan masyarakat, peran swasta, alhamdulillah selesai tertangani. Tapi memang setiap tahun ini tidak bisa kita pungkiri bencana selalu ada aja ya Pak ya. Betul. Nah, kalau untuk terkait anggaran sendiri Pak, berapa sih anggaran dana bantuan per tahun yang mungkin BPBD Kabupaten Sukabumi keluarkan? Ya, anggaran belanja Kabupaten Sukabumi khusus BPBD kayaknya lebih dari 3% ya dari APBD murni pemerintah Kabupaten Sukabumi. Pengadaan logistik saja untuk kebutuhan 1 tahun hanya 1 miliar. Padahal kita kebutuhan 2,5 sampai 3 miliar kalau berbicara pengalaman yang 2020. Anggaran kita hanya 1 miliar untuk kebutuhan logistik. Di 2020 saja kita sampai keteteran bulan Mei
stok itu sudah habis. Kenapa bisa gitu, Pak? Ya karena pengadaannya sedikit. Ya. Ya pengadaannya sedikit. Bencana banyak. Kan gitu ya, bencana banyak. Itu pun katanya ada longsor. Kita hanya stimulan beronjongnya saja atau karung. Selesai. Misalnya desa dan masyarakat. Itu pun kita habis ya. Nah, pengadaan sekarang pun kemungkinannya bulan Mei sudah habis. Iya. Sudah habis. Dan itu pun nggak tahu kalau misalnya amit-amitnya apa ya, ada kejadian lagi misalnya. Dan otomatis itu seperti yang tadi Bapak bilang dong ya. Ya. Donatur yang justru ini memberikan bantuan yang cukup besar. Makanya setiap penanganan bencana saya suka menggandeng ya komunitas, relawan dan perusahaan. Ya. Dan alhamdulillah komunitas kita ini kayak Sehati, ACT, Ruang Peduli, ya Pramuka Peduli, banyak lah. Termasuk IJTI ini juga kemarin nyumbang kalau nggak salah. Kalau nggak salah, kalau nggak salah sih benar Pak. Terima kasih IJTI. Terima kasih kata gitu teman-teman. Aduh tim. Kalau nggak salah berarti benar Pak. Setahu saya sih nggak salah juga. Selalu hadir teman-teman selalu hadir untuk liputan. Ya. Jadi donatur yang pasti itu sangat berperan penting. Makanya kan di dinas sosial juga ada, Basnas juga ada, lembaga pemerintah non pemerintah. Ya, baiklah. Nanti kita akan kembali membahas Pak pertanyaan-pertanyaan yang dari sahabat IJTI yang sudah bergabung di media sosial juga. Untuk teman-teman dari IJTI yang kemana-mana dulu, saksikan terus Ruang Publik IJTI setelah tayangan berikut ini. Kami akan kembali lagi. Satu lagi. Ratusan rumah warga di Sukabumi, Jawa Barat rusak parah akibat tanah bergeser. Sedikitnya 19 rumah rusak akibat pergerakan tanah di Kampung Ciherang, Desa Cijangkar, Nyalimun, Sukabumi. Pergerakan tanah yang terjadi di Kampung Ciherang, Desa Cijangkar, Kecamatan Nyalimun, Kabupaten Sukabumi. Jalan provinsi yang menghubungkan kota Sukabumi dengan 5 kecamatan lumpuh total akibat pergeseran tanah. 6 jiwa sudah mengungsi ke rumah kerabatnya akibat bencana pergerakan tanah yang terjadi di Desa Bantar Kalong, Kabupaten Sukabumi hingga Kamis pagi. Pasca terjadinya pergerakan tanah yang terjadi di dua kampung. Masalah terjadi saat mereka sedang BPBD Kabupaten Sukabumi belum menetapkan status tanggap darurat bencana. Kabupaten Sukabumi makin
Iya, dan terima kasih banyak untuk sahabat IJTI yang masih bergabung di ruang publik IJTI. Dan kita masih membahas terkait fenomena pergerakan tanah yang mengancam Sukabumi. Untuk sebelumnya juga saya akan kembali menyapa sahabat IJTI yang sudah bergabung di media sosialnya IJTI. Ini ada dari Kang Rizky Gustana yang selalu hadir ya. Terima kasih banyak untuk Kang Rizky. Kemudian juga ada dari Muhajir, ini baru bergabung ya. Terima kasih katanya, semoga Allah melindungi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin ya. Kemudian juga ini ada yang bertanya nih Pak. Dari Rama Nurma. Izin Pak, katanya kalau untuk memberikan donasi bantuan sosial jika ke lokasi aman tidak. Ini saya ingin betul deh Pak, kemarin yang mungkin pada saat kejadian Cicurug ya Pak ya. Kejadian Cicurug itu banyak sekali yang memang berdonasi. Sebetulnya alhamdulillah kan Pak ya, banyak yang berdonasi. Pada saat saya berkunjung ke sana, di situ sampai-sampai ada tulisan ini itu tempat bencana, bukan wisata bencana. Memang seperti apa Pak seharusnya untuk berdonasi yang baik itu? Ya. Donasi itu tidak harus ke lokasi bencana. Donasi bisa disalurkan melalui komunitas atau relawan. Di Sukabumi itu yang tercatat di Kabupaten ada 43 komunitas, kurang lebih 980 anggota relawan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Bisa disalurkan mulai dari rumah zakat, ya, DT Peduli, YBM PLN, YBM PRI, banyak sekali ya. Ya mereka yang organisasi tertentu yang memang bukan hanya organisasi ini, tapi mereka bergerak di bidang kemanusiaan. Itu lebih aman, ya, dibandingkan ke yang lain. Apalagi BPBD. BPBD sebenarnya tidak punya kewenangan untuk menghimpun sumbangan dari manapun. Ya. BPBD ini sebagai perpanjangan pemerintah, hanya sebagai BPBD ini punya logo segitiga ya, gitu. Ya. Segitiga, bukan terigu ya. Bukan segitiga biru ini adalah fungsi koordinasi, fungsi pelaksana dan fungsi komando. Nah, koordinasi inilah ya kita harus punya banyak peran yang sangat besar dengan peranan swasta, peranan pemerintah. Yang saya tahu ada dan dalam bentuk sumbangan uang saja terhimpun kurang lebih 300 juta. Yang ada di Cicurug itu dalam bentuk uang. Kalau bentuk barang banyak nggak terhitung. Ke saya juga banyak yang meminta nomor rekening untuk titip. Tapi kan saya tidak mau karena bukan kapasitas saya, tugas saya kan gitu. Kalaupun memang Pak Eka saya titip aja berapa? Seperti IMBI, Ikatan Motor Besar Indonesia. Mau memberikan uang, minta rekening saya akan ke kepala desa. Ya, panitia lokal. Dan saya menyarankan hanya dalam bentuk barang. Ya, supaya tidak ada kecemburuan lain lah. Tadinya MBI mau ngasihkan uang, tapi pada akhirnya dia datang sendiri membawa barang. Apa yang dibutuhkan? Pada saat itu, pada saat masuk ke transisi, akhirnya kita minta pipanisasi 1.500 meter dan terpenuhi itu kebutuhan dan dikerjakan oleh komunitas atau relawan yang ada di sana. Ya, gitu ya. Sampai ada yang menggunakan menyumbang pipa HDVE, ya, yang bagus itu, yang itu dari donatur dan yang mengerjakan komunitas. Jadi lebih amanah. Betul. Lebih amanah dan sesuai dengan kebutuhan. Tergantung masa tanggap. Nah, kenapa di Cicurug ini hanya tanggap daruratnya 7 hari? Kenapa? Tugas kita memenuhi kebutuhan dasar. Ya, jangan sampai rumahnya rusak, nggak punya panci, nggak punya beras, itu kita penuhi. Dan alhamdulillah dalam 7 hari pertama ini donatur banyak, beras aja hampir 7 ton per hari. Per hari. Berarti kalau kali 7 hari udah 49 ton. Hanya untuk 400 kepala keluarga. Ya, jadi cukup terpenuhi. Sehingga diarahkan kepada kebutuhan-kebutuhan lain. Sampai saat ini penanganan Cicurug masih ada, ya, masih ada, yaitu jembatan gantung. Pelaksananya PT GIS, ya, donaturnya di PT GIS dan pelaksananya Sehati Gerak Bareng, yang sama komunitas yang lain bareng-bareng, ya. Jadi itu ya penanganan
Dan di terakhir juga Suradita banyak donatur-donatur yang masuk langsung melalui panitia lokal ya. Kita tidak menghimpun logistik di sana, tapi kita serahkan ke panitia lokal sesuai dengan tingkat kebutuhannya ya. Jadi mungkin kalau misalnya memang untuk para donatur yang lebih aman kayak tadi ya Pak ya, jangan sampai datang ke lokasi bencana yang malah memang mengkhawatirkan keselamatan mereka sendiri ya. Kayak kalau misalnya pegawai negeri sudah ada korpri ya. Kalaupun memang saya tidak tahu kemana, di Sukabumi ada Basnas. Betul. Ya, ada Basnas, bisa melalui Basnas Kabupaten Sukabumi ataupun melalui komunitas yang lain. Ada Rumah Zakat, ada DT Peduli, ada Global Kurban, semua juga ada. Ya, Dompet Duafa juga ada. Jadi banyak. Ya, tinggal Anda klik di Facebook ataupun di YouTube atau di Instagram, nama-nama itu mereka sudah ada donasi rekening sudah masuk. Betul. Saya yakin amanah. Nah, berarti itu tuh untuk para sahabat IJTI. Gak usah datang ke lokasi ya. Betul. Maksudnya untuk sahabat IJTI kalaupun memang mau berdonasi ya alhamdulillah ya Pak ya, bisa bekerja sama dengan badan sosial yang lain mungkin ya Pak ya, dengan komunitas mungkin. Tapi tidak untuk langsung terjun ke lokasi dengan membawa banyak rombongan ya Pak ya. Karena ya kita juga harus bisa mempedulikan keselamatan kita sendiri ya Pak ya. Bencana itu daerah rawan. Betul. Ya, daerah rawan. Bukan lokasi wisata. Jangan sampai untuk menjadi kayak kemarin. Jangan mendekati risiko. Betul sekali. Apalagi saya dengan COVID banyak kerumunan ya. Iya betul ya. Nah kalau untuk Bapak sendiri Pak, untuk harapan BPBD di tahun 2021 ini apa? Harapan saya tidak terjadi lagi bencana. Semoganya itu. Ya, karena kasihan masyarakat. Betul, iya. Nah, untuk mungkin sampai sekarang pun juga untuk yang ingin berdonasi terkait yang pergerakan tanah juga bisa ya. Kemarin karena sudah ada ya. Masih ada. Ke panitia lokal saja langsung. Ya. Langsung saja. Ingat ya, saya pertegas sekali lagi, berdonasi boleh, tapi kalau misalnya untuk datang langsung dengan rombongan ke lokasi, sepertinya harus dipikir ulang. Iya, itu untuk sahabat IJTI sendiri. Kita ini tidak akan pernah tahu kapan bencana akan datang, di mana bencana akan datang. Karena bencana ini tidak memilih kepada siapa dia akan datang pula. Untuk sahabat IJTI, satu pelajaran yang memang kita bisa ambil dari ruang publik IJTI hari ini, kita ini harus menjaga alam, maka alam akan menjaga kita. Sekian ruang publik IJTI kali ini. Bapak terima kasih banyak sudah hadir meluangkan waktunya ya Pak ya. Sehat terus Pak. Dan jangan lupa nih untuk sahabat IJTI untuk follow. Ini ada media sosialnya IJTI. Jangan lupa follow dan subscribe juga Instagram dan YouTube-nya. YouTube-nya itu ada di @IJTI Sukabumi Channel, ada IJTI Sukabumi Channel. Instagram-nya jangan lupa di-follow ya, ada di @official_IJTI. Facebook-nya juga jangan lupa ada di IJTI Sukabumi Raya. Untuk sahabat IJTI terima kasih banyak sudah menyaksikan. Saya Anda Muslihat pamit undur diri. Yang pasti untuk semuanya, karena kami di sini, kami yang membahas, Anda yang menilainya. Selamat malam dan sampai jumpa.
at the stars, look how they shine for you. And everything you do, they were all alone. I came along, I wrote a song for you. And all the things you do, and it was called Yellow. So then I took my turn. Oh, what a thing to have done. And it was all yellow. Your skin, oh yeah, to something beautiful. Do you know I love you so. You know I love you so. I swam across, I jumped across for you. And all the things you do, my love, 'cause you're all yellow. I drew a line, I drew a line for you. Oh, what a thing to do, my love, and it was all yellow. Your skin, oh yeah, your skin and bones turn iron to something beautiful. Do you know, for you I beat myself dry. For you I bleed myself dry.